Shalom. Halo, ada siapa aja sih di dalamnya? Waduh, saya harus lihat dari sini dulu nih. Wah, ada Keisha, ada Esther, ada Kak Aja, ada Kak Mevi, ada Mega, ada Lani, Shalom semuanya, ada Sita, ada Yosha, siapa tuh? Bobby. Shalom, ada Kak Aris, ada Elvan, ada Murni, ada Kania, Natalia, ada Karen. Karen mana nih? Hana Natasha. Wow, banyak ya hari ini. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami datang Tuhan pada sore hari ini, Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Semua kita, mari kita sembah Tuhan. Mari saudara, kalau engkau hari-hari ini mungkin sedang letih, sedang lesu, sedang berat, mari bangun rohmu, mari angkat suaramu. Suci-Mu
kuasa-Mu nyata sempurna. Kau dipuja, Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Ditata suci-Mu kami menyembah, namamu disatu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kau dipuja, Engkau Raja mulia. Kau Rajanya. Kau Allah yang kudus, Jesus. Cara yang lain seperti-Mu ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Kami mau nyanyikan nyanyian baru hanya bagimu. Oh, Sharana Mamayana Yarala Varana Se Oh, Rala Bayana Serere Giriara Bala Bayara Bayara Soriara Bayara Ba Shiriara Bala Baba. Something will happen today, Lord. Something will happen today, Lord. Shirala Bayara Bahaba Basiriara Bayara Bayara. Sharabala Yara Bayara 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 Didier Maya Nasidiera Babayara Sharala Bayara Bayara Bayara. Dia la bayar la bayar la ya la ya la. Oh, ara la bayana se de ara ra ra. Yana bayana. Dera la bayana serean. Oh, so here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours,
forever yours. So here I bow, so here I vow to lift you high, Jesus, be glorified in all things for all my life, and I am yours forever yours. So here I bow, so here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things for all my life, and I am yours forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever yours. God here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever yours. Nasib kita, mari kita nyanyikan. So here I bow to thee. Amen. Jesus, be glorified in all things for all my life, and I am yours forever. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lebih lagi Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan ya Bapa. Kau menaruh Tuhan telinga Tuhan seperti seorang murid Tuhan kepada setiap kami Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dan setiap kita yang diberkati oleh penyembahan kita pada sore hari ini, semua kita bisa katakan amin. Ya, saya bisa kasih kepada hostnya siapa ini? Bang Aris. Langsung aja. Yap. Oke. Kita mau langsung aja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, mengucap syukur Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik Tuhan. Kami menjalani Tuhan hari ini Tuhan, ibadah youth online Tuhan, perdana Tuhan di tahun ini Tuhan.
Kiranya Tuhan mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah di awal tahun ini Tuhan kami memulai sesuatu yang Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Dengan sesuai tuntunan Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami terus belajar Tuhan dan kami terus mau bertumbuh di dalam Tuhan dan kami terus mau menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya. Shalom semuanya. Apa kabar? Dan saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru untuk teman-teman semuanya. Walaupun sekarang udah tanggal sekian, tapi suasana Natal masih ada teman-teman. Amin. Dan apa yang mau saya sampaikan tidak akan lama teman-teman, tapi ini akan memotivasi kepada setiap kita semuanya. Karena tahun lalu ada sebuah quote yang saya sampaikan kepada teman-teman youth, jangan baperan, jangan tiba-tiba hilang. Setuju ya? Dan di tahun ini kita akan ada quote juga teman-teman. Tapi saya renungkan di tahun lalu Tuhan, quote-nya apa Tuhan untuk meneguhkan teman-teman youth, teman-teman muda semuanya untuk kita belajar terus bertumbuh dan tidak menyesali dengan apa yang telah terjadi di tahun 2020 gitu ya. Apa sih yang telah terjadi di tahun 2020 ya adalah sebuah pandemi COVID-19. Tapi saya percaya juga waktu saya merenungkan Tuhan sebuah quote motivasi tapi dari firman Tuhan. Jadi nggak sembarangan. Saya minta kira di awal tahun saya berdoa, saya berpuasa dan Tuhan mengkonfirmasi karena dari ada beberapa orang yang telah mengkonfirmasi juga. Nah, dibutuhkan sebuah peneguhan karena ini saya percaya ini akan meneguhkan kita semuanya. Amin. Dan apa yang saya dapat dan saya doakan adalah ada di kitab Matius 6 ayat 33 teman-teman. Ini ayat yang sangat familiar. Sungguh familiar. Tapi seringkali kita sulit untuk merenungkannya. Dari firman Tuhan Matius 6 ayat 33, saya akan bacakan teman-teman. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan di ayat Matius 7 ayat 7, ini yang saya dapat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Yang luar biasa ya teman-teman, gimana sih caranya kita mencari kerajaan Allah? Gimana caranya kita mencari kebenaran Allah? Memang ada di ayat di Matius 7, di ayat 7 dikatakan minta, artinya terus cari, ketuk. Waktu saya renungkan, ini apa nih Tuhan? Sebuah quote apa yang mau Tuhan bagikan gitu ya. Dan Tuhan memberikan saya sebuah quote yang unik teman-teman. Quote-nya adalah mulai aja dulu sesuai dengan tema firman Tuhan yang saya mau share sama teman-teman. Mulai aja dulu. Artinya firman carilah dahulu kerajaan Allah. Ya udah, dan kebenarannya. Untuk mengawali tahun 2021 ini, mulai aja dulu dengan Tuhan teman-teman. Memulainya dengan Tuhan, dengan pribadinya. Karena saya berdoa teman-teman di awal tahun ini semakin besar mengalami kasih Tuhan dan pribadi Tuhan. Untuk semakin kita menjadi serupa segambar dalam pengenalan kepada pribadi Yesus itu sendiri teman-teman. Dan pertanyaannya, untuk kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan, itu caranya gimana Kak? Terus untuk cari kerajaan Allahnya gimana Kak? Terus untuk melakukannya di tahun ini itu seperti apa Kak? Nah, yang pertama sebenarnya sih gampang teman-teman. Tapi ini yang harus saya motivasi sama teman-teman. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bangun hubungan intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Nah, supaya apa? Supaya kita di awal tahun ini kita diberikan kekuatan sama Tuhan. Supaya kita mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Supaya kita mengalami buah-buah roh, buah-buah karakter, terus ada buah-buah hal yang memang bisa memberkati, jadi influence, jadi pengaruh bagi banyak orang di awal tahun. Diawali dengan apa? Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Luar biasanya, untuk kita menjadi kuat
di awal tahun ini untuk kita bisa menghasilkan buah yang sangat banyak, teman-teman. Lewat buah-buah rohani, lewat buah-buah apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita, aktivitas kita di sekolah, terus di pekerjaan. Mungkin ada teman-teman yang sedang berbisnis atau usaha, gimana caranya itu bisa menghasilkan buah atau berbuah lebat, yang artinya ada dampak dan pengaruh, teman-teman. Dan untuk kita menjadi kuat dan berbuah, dibutuhkan yang namanya pertama kedisiplinan, kedua ketekunan, ketiga konsisten, yang keempat komitmen. Amin. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, mulai aja dulu teman-teman. Mulai dengan Tuhan. Supaya apa? Kita dikasih kekuatan. Mengawali dengan Tuhan, kita akan mengakhirinya dengan Tuhan di akhir tahun nanti. Amin. Saya percaya. Dan untuk memulai segala sesuatu itu mudah, teman-teman. Mulai usaha, mulai bisnis, mulai membuat perencanaan, mau apa aja, mau bangun hubungan, bahkan memulai segala sesuatu itu mudah. Tapi mempertahankan apa yang dimulai itu nggak mudah, itu sulit. Betul ya? Proses demi proses, perjalanan demi perjalanan, waktu demi waktu, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Makanya mulai segala sesuatu itu mudah, tapi mempertahankan apa yang dimulai itu sulit. Dibutuhkan yang namanya apa tadi? Disiplin, ketekunan, konsisten, dan komitmen. Tapi saya percaya di tahun lalu itu setiap kita memimpikan sesuatu hal yang besar, teman-teman. Mungkin teman-teman udah ada rencana besar, terus persiapan yang besar, ada sesuatu yang mau dikerjakan, udah ada sesuatu yang dipikirkan, tapi nggak terlaksana. Karena apa? Karena pandemi yang kita alami sampai saat ini. Dan kita juga berdoa pandemi ini segera berakhir. Amin. Supaya kita bisa tatap muka, teman-teman. Supaya kita bisa ibadah, teman-teman bisa mengalami hadirat Tuhan yang lebih kuat lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan dimanapun kita berada, waktu firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Amin. Dan ini luar biasa, teman-teman. Dan kita lanjut lebih dalam lagi tentang firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Yang namanya mulai aja dulu. Saya mau mengingatkan. Nah, ada tema sepanjang tahun ini untuk GKRI dari Bapak rohani kita, orang tua rohani kita, yaitu dari almarhum Apostol Daniel Henobau. Teman-teman, saya mau ingatkan, pesannya adalah dari kitab 2 Korintus 4 ayat 15. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ada 3 yang akan kita alami, teman-teman. Saya, teman-teman, saudara, dan seluruh GKRI, jemaat GKRI akan mengalami ini. Yang pertama yang akan dialami apa? Tambah-tambahnya kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang kedua, multiplikasi jiwa-jiwa. Kita akan mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Saya percaya itu terjadi. Bahkan saya sedang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam karunia mimpi. Yaitu saya sedang berjalan proses pertumbuhan ke sana. Saya lagi sedang merasakan bahwa memang akan kita alami yang namanya jiwa-jiwa, teman-teman. Dan itu nggak ada yang mustahil. Saya percaya itu terjadi. Yang ketiga, kita akan melimpahnya dengan ucapan syukur. Jadi nggak cuma mengucap syukurlah dalam segala hal. Enggak. Tapi memang benar-benar karya tangan Tuhan itu apa ya? Di sepanjang tahun ini akan kita muliakan dengan namanya Tuhan, kau luar biasa sekali Tuhan. Akan ada banyak ucapan syukur yang luar biasa dari mulut teman-teman dan saya secara pribadi. Dan kita mau masuk ke tentang yang namanya mulai aja dulu. Jadi poin yang tadi pertama, saya langsung ke poinnya, teman-teman. Ini unik. Poin yang pertama saya mau bagikan adalah dari mulai aja dulu. Yang pertama yang tadi di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, waktu cari dahulu kerajaan Allah itu mencari apa? Tadi udah dikatakan minta, ketuk, berseru. Dengan cara bagaimana? Oke, gampang.
berdoa. Berdoa adalah sebuah komunikasi hubungan yang bisa membuat kita mengenal siapa pribadi Tuhan. Amin. Jadi awali dengan doa untuk kita mencari kerajaan Allah. Yang kedua, kebenaran. Saya percaya firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar tulisan. Jadi waktu teman-teman mencari kebenaran itu di mana? Lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang dibukakan waktu kita mengetahui kebenaran tersebut, itu akan memerdekakan hidup kita. Amin. Yang terikat dilepaskan, yang mengalami kekurangan, Tuhan buka jalan. Tuhan bukakan jalan gitu ya. Tuhan berikan berkat-berkat secara hal-hal yang kita nggak bisa dipikirkan. Ada banyak hal, teman-teman. Kesembuhan, pemulihan keluarga. Firman Tuhan mengatakan banyak hal tentang janji-janji Tuhan. Makanya teman-teman, perkatakan firman Tuhan. Mulai perkatakan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Ambil itu, amin. Mulai perkatakan firman Tuhan. Itu kebenarannya. Amin. Dan kita masuk. Ada 2 tokoh dalam Alkitab yang mereka memulai dengan hal yang kecil, teman-teman. Makanya dikatakan mulai aja dulu. Tapi sebelumnya, berapa banyak dari teman-teman punya kerinduan? Gue mau jadi orang terkaya. Wah, gue mau jadi seorang kayak pendiri Ferrari. Wah, mungkin kayak Elvan gitu ya, suka Ferrari mungkin ya. Terus gue mau jadi kayak apa ya, pendiri Facebook. Wah, gue mau kayak pendiri KFC, McD. Gue mau jadi pendiri Harley Davidson motor. Wah, seringkali kita mau punya mimpi besar seperti itu, teman-teman. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil. Kak, gue mau Kak mengawali tahun ini dengan berpuasa 30 hari. Wah, gue mau mengawali tahun ini hari, gue mau, kalau enggak seminggu ini gue mau 1 surat selesai. Wih. Atau Kak, gue mau Kak di awal tahun ini 5 bulan ke depan gue mau buka 10 komsel. Wih. Oke, itu nggak masalah, teman-teman. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, mulai aja dulu. Mulai dari bangun kembali saat teduh kita. Mungkin tahun lalu ada yang bolong, bahkan ada yang udah jarang saat teduh, jarang doa pribadi sama Tuhan, jarang yang udah baca kitab, udah jarang lagi penyembahan. Karena apa? Karena semuanya serba online. Waktu kita ibadah ya kita tinggal tiduran aja sambil dengar. Nah itu yang lagi kasih mau sampaikan sama teman. Mulai aja dulu. Kembali lagi berdoa, 15 menit, sehari baca Alkitab, 1 pasal aja. Simple. Enggak berat. Tapi percayalah, dari mulai yang kecil, itu akan menghasilkan hal yang besar, teman-teman. Memulai bisnis. Aku mau mulai bisnis, Kak, yang sangat besar penghasilannya. Gue mau mulai bisnis, sebuah toko, gue mau punya 5 karyawan. Mulai aja dulu, gak usah malu. Mungkin dagang cilok. Dari dagang cilok mungkin jadi pengusaha, teman-teman. Jangan pernah meremehkan, memulai dari hal yang kecil. Amin. Kak, gue mau jadi seorang penyanyi. Mulai aja dulu dari dengerin lagu, YouTube, MP3. Kak, gue mau jadi seorang penulis. Mulai aja dulu. Mulai merangkai kata, 1 paragraf, 2 paragraf. Saya percaya, teman-teman. Makanya dari itu mulai aja dulu. Sama seperti tokoh ini. Namanya Yakub. Berapa banyak dari teman-teman yang mengenal tokoh yang namanya Yakub? Saat ini kita mau buka Alkitab kita yang ada gadgetnya, yang ada Alkitabnya bisa dibuka, teman-teman. Kejadian 29 ayat 14 sampai 15. Kejadian 29 ayat 14 sampai 15. Sudah semuanya? Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Ayat 15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub,
Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu. Teman-teman perhatikan, kalau ditanya nih ya, di ayat 14, maka tinggallah Yakub adanya genap sebulan lamanya. Nah, terus di ayat selanjutnya, masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma? Siapa di sini yang mau kerja di perusahaan selama sebulan terus digaji? Yang mau angkat tangannya? Pasti nggak ada yang mau. Udah nggak digaji, lembur lagi, dituntut banyak lagi. Perhatikan teman-teman, ini awal yang luar biasa. Bukan karena Laban itu saudara gua harus tahu diri gua harus bekerja sama dia, nggak apa-apa deh, gratis, yang penting udah tinggal, terus gua udah dikasih makan, udah dikasih tempat tinggal deh. Enggak, teman-teman. Laban melakukannya memang dia mulai aja dulu. Dia lakukan dulu apa yang menjadi tugasnya dulu. Sebulan pertama nggak dibayar. Wow, ini luar biasa. Semua kita nggak ada yang mau bekerja nggak dibayar. Setuju ya? Nggak ada untungnya. Makanya teman-teman, untuk menjadi suatu hal yang besar, mulai aja dulu. Jangan cari keuntungannya dulu. Gue harus cari untung dulu nih. Masa gue aja ikut event job, sekali ngejob 500.000 gue. Masa sebulan gue nggak dibayar? Mungkin teman-teman yang di dalam pelayanan, kita ngomong misal di area pelayanan, gue ditugasin terus, gue nggak dibayar, gue nggak mau, gue udah dijadwalin, gue nggak dijadwalin, ada aja orang minta ganti, ada aja. Kenapa? Nggak ada untungnya, merugikan. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, percaya deh, untuk menjadi satu hal yang besar, mulai aja dulu. Amin. Yakub tulus bekerja kepada Laban, tapi Laban mengerti. Laban nggak berdiam diri. Dikatakan dia akan dikasih upah. Tapi proses jalannya waktu, teman-teman, Yakub suka dengan Rahel, menikahi, tapi ditipu oleh Laban. Dia menikah dengan Lea, dan akhirnya diminta lagi selama 7 tahun. Dia menikah akhirnya dengan si 7. Dan mau bilang sama teman-teman, kita buka, ini bisa langsung ada Alkitab ya guys. Sebentar guys, di ayat Kejadian 30. Dan setelah selama 7 tahun dilewati, dia menikah dengan Rahel. Itu kan teman-teman, yang luar biasanya, Yakub itu memperoleh ternak dengan sangat banyak. Waktu dia mulai aja dulu bekerja secara cuma-cuma kepada Laban, yang luar biasanya, apa yang terjadi waktu dia bekerja dengan cuma-cuma, dia melakukan dengan disiplin, tekun, konsisten, komitmen. Berjalan proses waktu, di pasal 30 ada satu perikop berkata Yakub memperoleh ternak. Gimana caranya? Luar biasanya adalah gini teman-teman. Selama sepanjang perjalanan prosesnya Yakub, Tuhan berikan kreativitas. Wow. Tuhan berikan ide pada Yakub untuk memperoleh kambing domba yang banyak. Ini luar biasa. Tuhan kasih idenya kayak gimana? Kalau yang berbintik buat Yakub, kalau yang nggak berbintik itu buat Laban. Wah, ada bisnis yang luar biasa. Perhatikan teman-teman, untuk menjadikan hal yang besar, untuk teman-teman udah punya mimpi besar, ini bukan berbicara yang namanya jangan nyerah. Mulai aja dulu. Amin. Saya percaya teman-teman di tahun lalu udah punya rencana besar, di tahun ini mulai teman-teman. Melangkah. Nggak apa-apa langkahnya kecil. Mulai. Amin. Dan yang luar biasanya,
Kalau teman-teman baca itu di Kejadian 30 ayat 25 sampai 43, ini luar biasa. Kalau teman-teman nanti saya minta tolong teman-teman bisa baca nanti di rumah, itu tentang proses di mana Yakub memperoleh ternak, tapi sungguh amat diberkati karena kehadirannya saja sudah bisa memberkati pekerjaan Laban. Dan di ayat 43, saya minta tolong siapa di sini? Oke, Lani kayaknya ada Alkitab nih. Kejadian 31 ayat 43. Kejadian 31 ayat 43, lalu Laban ayat 30. Sorry. Iya. Kejadian 30 ayat 43. Kejadian 30, Kak. Bukan 31, Kak. 30. Oh. Kejadian 30 ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, laki-laki, unta dan keledai. Gimana caranya dia menghasilkan itu? Mulai melangkah. Teman-teman, mulai aja dulu. Sebenarnya kita semua ini adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi seringkali kita udah punya rencana, Tuhan udah kasih ide, Tuhan udah kasih kreativitas, Tuhan udah kasih visi sama teman-teman. Apa yang membuat kita nggak bisa sukses? Takut melangkah. Amin. Waktu kita udah mulai melangkah dulu sama Tuhan lewat doa, teman-teman gak usah takut. Waktu teman-teman udah memulainya lewat firman Tuhan, ada kebenaran dan janji Tuhan, teman-teman gak usah takut. Amin. Mulai aja dulu. Apa yang membuat orang nggak bisa berhasil? Bukan karena gagal, tapi tidak mau memulainya. Jangan takut teman-teman, karena ini yang Yakub alami. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Wow. Nggak cuma harta, ia mempunyai banyak kambing domba. Udah kambing, banyak domba. Ada budak perempuan dan laki-laki. Yang luar biasanya, ada unta dan keledai. Sungguh luar biasa, amin. Tuhan berikan kreativitas bagi setiap kita yang mau mulai aja dulu. Melangkah dulu. Dicoba dulu. Gagal, coba lagi yang lain. Melangkah lagi. Coba lagi. Amin. Gue mau jadi dokter. Gue mau jadi arsitek yang terkenal, Kak. Mulai melangkah. Amin. Seringkali rencana Tuhan itu nggak sesuai sama kita punya pendidikan. Kita punya titel. Amin. Kita punya suatu ya apa yang namanya? Kedudukan. Tiga-tiganya ini nggak menentukan kita jadi apa. Tapi Tuhan sendiri yang udah menentukan kita jadi apa. Amin. Makanya saya ulang sekali lagi, mulai aja dulu. Mulai disiplin, lakukan dengan langkah yang kecil, mulai tekun, konsisten, komitmen. Memang sulit, tapi terus melangkah. Dan tokoh yang kedua. Nah, tokoh yang kedua saya mau sampaikan kepada teman-teman. Yang kedua adalah namanya Daud. Berapa banyak setiap kita semuanya tahu Daud. Tokoh yang luar biasa. Bagaimana cara Daud bisa menjadi seorang raja? Bagaimana cara Daud bisa menjadi seorang yang terpilih tiba-tiba? Ini suatu hal kalau misalnya dilihat, wah kebetulan. Nggak ada yang kebetulan teman-teman. Kalau kita lihat, enggak teman-teman, mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 34. 1 Samuel 17 ayat 34. Nah, apa yang Daud mulai? Ini luar biasa, saya bacakan. Tapi Daud
kepada Saul, hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud memulainya dengan menjaga dan merawat kambing domba. Bukan puluhan, bukan ratusan. Hanya hitung pakai jari. Mungkin 2-3. Mungkin dombanya 2, kambingnya 1, atau kambingnya 2, dombanya 1. Taat. Kasih makan, dimandiin. Kalau bulunya udah lebat dicukur. Dirawat, dijaga kesehatannya. Ada binatang buas, dia lindungi. Memulai itu, dia nggak dilihat sama orang. Dan nggak dibayar juga. Tugasnya menjaga. Ya udah, mulai aja dulu. Dia taat. Abang-abangnya itu jadi prajurit. Berperang. Artinya udah dapat penghasilan. Udah dapat income. Udah dapat pemasukan yang bisa dinikmati oleh abang-abangnya. Mungkin Daud berpikir, aduh, gue mau jajan, gue mau beli sesuatu, gue mau beli handphone baru, mungkin. Aduh, gue mau punya motor, tapi nggak ada, karena gue masih jaga kambing domba. Abang gue mungkin udah punya handphone, ini ilustrasi aja teman-teman. Tapi Daud mulai aja dulu, dia jaga, dia konsisten, dia disiplin, dia tekun. Apa yang terjadi? Kalau teman-teman lihat, waktu dia diutus sama ayahnya untuk membawa makanan kepada abang-abangnya. Kalau cerita ini, yang luar biasanya, Daud ambil keputusan. Saya percaya Tuhan kasih kreativitas di situ. Daud, wah, Tuhan kemungkinan besar, ini menurut imajinasi saya, Tuhan kayak lagi nonton Daud. Itu, lagi ngina gua tuh. Wah, dia tahu kebenaran firman Tuhan. Siapa yang berani menghina barisan Allah? Wih, keren gak? Itu luar biasa teman-teman. Tuhan mengingatkan. Tuhan kasih gairah. Sebuah ide. Wah, karena sebelumnya dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia udah mulai dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dia melawan Goliat. Yang luar biasanya. Berjalannya waktu, Daud menjadi raja. Emang untuk dia menjadi raja butuh 1-2 tahun? Tidak. Butuh proses. Amin. Saya mau bilang sama teman-teman. Yang luar biasanya. Dia selanjutnya tadi saya lanjutkan. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan. Artinya gini. Kenapa Daud bisa melawan Goliat? Karena udah biasa. Dia melawan singa dan beruang. Artinya waktu dia memulai segala sesuatu dengan yang kecil dan itu menjadi rutinitas dia. Dia lihat yang besar. Gue udah pernah. Amin teman-teman. Teman-teman yang ada di gereja yang udah pelayanan, udah bisa main musik, udah multimedia, punya talenta dan kemampuan. Yang tadinya nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Percayakah teman-teman? Tuhan juga telah memberikan rancangan yang indah untuk teman-teman. Dan itu nggak ada yang kebetulan. Amin. Dan Yeremia 24 ayat 11, teman-teman. Ini saya mau kasih tahu sama teman-teman. Yeremia 24 ayat 11, saya akan bacakan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Waktu kita mau mulai melangkah, Tuhan udah tetapin. Kalau kita belum pernah melangkah, kita nggak akan tahu kita akan jadi seperti apa. Ingat teman-teman, jangan gunakan jalan pintas. Ikutin prosesnya. Karena akan ada banyak hal-hal yang kita alami. Setuju? Dan ini ada satu kesaksian teman-teman. Saya mau bacakan untuk teman-teman. Ini kisah yang luar biasa. Berapa banyak di antara teman-teman mengenal tentang namanya William Tanuwijaya?
Ada yang tahu William Tanuwijaya? Pendiri Tokopedia. Saya akan bacakan tentang profil beliau. William Tanuwijaya lahir di kota Pematang, Siantar pada tanggal 18 November 1981. Dia dari sekolah yang biasa-biasa, teman-teman. Dia dari keluarga yang biasa-biasa juga. Terus yang luar biasanya dia ngambil keputusan. Nah, ngambil keputusan dia ke ibu kota, ke Jakarta. Dia mulai kuliah. Dia kuliahnya di BINUS. Yang luar biasanya dia punya mimpi besar. Gimana caranya mimpi besarnya tersebut terlaksana. Tapi karena satu dan yang lain hal dia butuh biaya, dia butuh yang namanya pekerjaan. Akhirnya dia jadi penjaga warnet. Jam 9 malam startnya sampai jam 9 pagi. Itu dia William Tanuwijaya. Dengan prosesnya waktu ada orang-orang yang minta tolong sama dia. Bro, gue mau bikin website tentang belanja online. Tolong buatin dong. Dia sering kali buat. Tapi sering kali juga yang mintanya nggak pernah konsisten. Cuma dibuat aja. Akhirnya nggak ada update, terus nggak ada perbaikan, nggak ada hal-hal yang baru. Dan itu nggak bertahan lama. Dari William tersebut kesaksiannya. Direnungkan, akhirnya dia ada ide. Aduh, mantap nih idenya. Dia mau buat usaha online. Usaha online yang menyatukan seluruh warga Indonesia bisa berbelanja dengan biaya ongkos yang sangat murah. Bila perlu ada promo gratis. Nah, dia punya ide itu. Dengan ide yang dimilikinya, William Tanuwijaya akhirnya mengajak seorang temannya yang bernama Leotinus untuk membangun Tokopedia yang merupakan startup jual beli online dan bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli di seluruh Indonesia secara gratis. Idenya luar biasa. Akhirnya pada tahun 2007, William pun memulai membangun Tokopedia. Ide membangun Tokopedia tersebut datang saat William berkesempatan menjadi moderator dalam sebuah forum online yang memiliki fasilitas jual beli. Nah, dari sinilah kemudian William mulai terinspirasi untuk menciptakan startup baru yang diberi nama Tokopedia tersebut. Namun demikian, untuk membangun situs jual beli online sesuai dengan impian tersebut, ternyata membutuhkan modal yang sangat besar. Dia pusing. Di mana kondisi semakin terasa sulit karena ayah William divonis memiliki penyakit kanker yang tak memungkinkan untuk bekerja. Di samping ingin fokus dengan pembangunan Tokopedia, William diharuskan untuk tetap bekerja karena ia menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun sulit, William memiliki optimis bahwa idenya akan berhasil, sehingga ia pun terus berusaha mencari modal atau pendanaan guna mengembangkan usaha yang ia miliki. Belajar dari Facebook serta Google yang berhasil dibangun dari dan berkembang melalui pendanaan ke Venutora yang mau memberikan funding. Akhirnya William pun menemui bos di mana ia bekerja untuk menceritakan idenya tersebut. Saat itu hanya bosnya itulah orang yang berduit yang ia kenal. Dari bosnya ia pun mulai mendatangi kenalan-kenalan teman-teman bosnya untuk membantunya memodali ide besarnya tentang Tokopedia. William menceritakan tentang Tokopedia yang merupakan sebuah pasar online di mana penjual dan pembeli di seluruh dunia bisa bertemu. Orang-orang bisa memasarkan produk melalui situs jual beli. Tetapi yang diharapkan ini bisa menjadi marketplace yang besar. William berusaha keras mencari investor untuk membeli Tokopedia-nya. Selama 2 tahun dia mencari teman-teman. Bahkan tak sedikit pun yang menganggap bahwa ide William tentang Tokopedia adalah mimpi yang terlalu tinggi. Mustahil. Dari situlah William menyadari bahwa modal kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Nyatanya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk memulai bisnis sangat sulit diperoleh. Karena ia melakukan usahanya tersebut benar-benar dari nol. Dari mulai aja dulu. Usaha yang dilakukan William akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2009, ia berhasil mendapatkan investor. Hingga tepat pada tanggal 6 Februari 2009, ia pun berhasil mendirikan Tokopedia. Wow.
Dan tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, situs jual beli online Tokopedia yang ia bangun berhasil diluncurkan secara resmi ke publik. Ini keren. Bahkan Tokopedia pun berhasil mendapatkan penghargaan sebagai e-commerce terbaik di Indonesia dari Bubu Awards. Mengingat perkembangan Tokopedia yang sangat baik dari tahun ke tahun, situs jual beli online pun tersebut mendapat pendanaan dari berbagai investor seperti Edge Venture di tahun 2010, Cyber Agent Venture pada tahun 2011, Benos di tahun 2012, serta Postbank di tahun 2013. Bahkan di tahun 2014, Tokopedia berhasil mendapatkan kucuran dana sebesar $100 juta. Wow. Tidak hanya di situ teman-teman. Dari awalnya dia memiliki 4 pegawai, sekarang dia memiliki 300 pegawai. Dan saat ini sudah banyak. Di tahun 2017, Tokopedia pun berhasil menjadi startup unicorn, yaitu startup yang memiliki nilai di atas $1 miliar, sekitar 14 triliun rupiah. Wow. Dari mana startnya? Mulai aja dulu. Amin. Segala sesuatunya mulai aja dulu. Jangan ragu-ragu. Seperti Mazmur 19 ayat 5. Ini ayat terakhir. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin. Kita punya rancangan, tapi izinkan rancangan kita taruh di dalam Tuhan. Saya percaya teman-teman, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, udah bangkit, dan dia udah mencurahkan rohnya. Itu luar biasa teman-teman. Intinya saya mau motivasi sama teman-teman. Jangan takut untuk melangkah. Mulai aja dulu. Tuhan udah kasih pribadinya itu Roh Kudus untuk menuntun kita. Tuhan juga akan memberikan ide dan kreativitas untuk kita. Dengan cara adalah mulai hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan, yaitu janji Tuhan. Amin. Jangan lupakan yang namanya tadi. Disiplin, tekun, konsisten, komitmen. Apa yang dimulai dari nol, saya percaya tidak ada yang pernah sia-sia. Apa yang pernah dilakukan oleh Yakub, mulai aja dulu. Tiba-tiba dia jadi seorang pengusaha yang besar. Apa yang dimulai oleh Daud hanya menjaga 2-3 ekor kambing domba, dia menjadi seorang pemimpin. Tidak ada yang pernah tahu teman-teman. Nah, teman-teman memulainya dari nol, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dari antara teman-teman ada yang jadi dokter, insinyur, pemilik toko, tapi tokonya udah ada 20. Wah, udah ada yang buka web online juga di antara teman-teman. Udah ada yang megang gereja. Udah ada yang buka les. Begitu banyak. Jadi apa? Mulai aja dulu. Amin teman-teman. Berapa banyak teman-teman yang diberkati oleh firman Tuhannya? Kita lambaikan tangan. Dan saat ini kita mau berdoa teman-teman. Dan sebelum saya berdoa, saya undang pemain musik. Haleluya. Karian. Kan nanti ada share, teman-teman nanti ada share. Baik, ya. Bisa stay. Nanti ada apa? Room group. Oke. Tuhan, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, betapa besarnya dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu atas kami Tuhan. Rancangan yang Kau berikan adalah rancangan yang indah dan hari depan penuh harapan. Kami mau Tuhan memulai di awal tahun ini dengan Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dengan berseru Tuhan. Dengan memulai hubungan yang baik kepada Tuhan. Kami mungkin punya kerinduan, ada yang mau punya kerinduan mau berpuasa, mau ada target kuliah Tuhan, mau ada yang menjadi guru les, apapun itu, ada yang memulai usaha Tuhan. Mungkin ada yang sedang mau bangun hubungan Tuhan. Tuhan Allah Tuhan yang menuntun hidup mereka Tuhan. Tuhan Allah juga yang menuntun anak-anak Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk teman-teman yang pelajar, mahasiswa, untuk teman-teman yang sudah bekerja,
memiliki usaha bisnis Tuhan, biarlah mereka memulai dengan pribadi-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh-Mu Tuhan semakin Kau curahkan, semakin kuat Tuhan. Biarlah Tuhan pribadi-Mu Roh Kudus Tuhan yang memberikan Tuhan ide dan kreativitas. Saat mereka melangkah Tuhan, Kau Allah Tuhan yang memberikan keyakinan. Kau Allah juga Tuhan yang meneguhkan Tuhan setiap langkah mereka Tuhan. Apa yang mereka ambil Tuhan tidak salah Tuhan. Sekalipun belum berhasil Tuhan, Tuhan Allah yang memberikan ide baru lagi Tuhan. Ide untuk mereka melangkah Tuhan. Untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang hebat, untuk menghasilkan buah, untuk menjadi orang-orang sukses Tuhan. Yang dimana mereka diberkati untuk memberkati. Dimana mereka diberkati untuk memberkati Injil. Dimana mereka untuk menghasilkan buah-buah roh dan menghasilkan murid-murid Tuhan. Dan dimana hidup mereka Tuhan membawa nama Tuhan tentang keselamatan. Maka hidup anak-anak-Mu Tuhan sejak usia muda Tuhan. Mereka akan memulainya dengan Tuhan. Yes Tuhan, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, mengalirlah saat ini Tuhan pribadi-Mu untuk anak-anak You Tuhan yang sudah join Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah mereka mengawalinya Tuhan dengan pribadi Tuhan. Dengan pribadi Tuhan. Yes Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dipenuhi dengan pribadi Tuhan saat ini Tuhan. Untuk mereka memulai dengan Tuhan, mereka akan mengakhiri dengan Tuhan. Tuhan Allah yang mengarahkan ke Tuhan. Orang-orang muda Tuhan di GKRI Hope Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah masa depan mereka Tuhan Allah Tuhan yang mengarahkan Tuhan. Berikan visi atas hidup mereka Tuhan. Visi yang jelas atas mata rohani mereka Tuhan. Dan mimpi yang besar Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Ada yang saat ini udah ada ide baru Tuhan. Tuhan Allah yang mengurap di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan keberanian untuk kita melangkah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sedang membuka les Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan berikan kreativitas. Tuhan berikan keberanian untuk dilangkah Tuhan dengan ide yang Tuhan berikan Tuhan. Ide baru Tuhan. Secara apa sangat kecil untuk kita melangkah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Saat ini ada pelajar-pelajar Tuhan yang ingin dipakai Tuhan orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk kemampuannya Tuhan. Mungkin itu mustahil Tuhan dengan kepribadiannya Tuhan yang susah untuk komunikasi. Tuhan saat ini yang mereka melangkah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Mungkin ada Tuhan dari setiap anak-anak You Tuhan, ada sebuah mimpi yang Tuhan berikan. Karunia nubuatan, karunia dalam iman jawatan Tuhan. Mungkin mereka bingung itu apa Tuhan, tapi Tuhan berikan keberanian untuk mereka melangkah bertumbuh di dalam panggilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kau yang telah memilih, memanggil, Engkau juga yang berjalan bersama mereka. Yes Tuhan, yes Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mengalirlah Roh-Mu. Tuhan alirkan pengurapan hati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan ada peningkatan. Semakin melimpah kasih karunia-Mu Tuhan atas hidup anak-anak You. Dalam nama Tuhan Yesus. Makin melimpah-limpah Tuhan yang keluar dari mulut anak-anak muda Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun jawaban. Tahun ini adalah tahun jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tahun ini juga tahun kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Berharap Tuhan. Jagai mulut mereka Tuhan. Mereka Tuhan. Mata mereka. Kira mereka hati Tuhan. Kuduskan Tuhan.
Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Yes Lord. Bawa mereka. Bawa setiap anak-anakmu Tuhan. Bawa mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat teman-teman. Di tempat saya saat ini. Hadirat Tuhan begitu kuat. Yes. Saat ini Tuhan yang berbicara kepada teman-teman pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Apa yang telah terhambat di tahun 2020 Tuhan. Saat ini Tuhan terlaksana di tahun 2021. Atas hidup mereka, atas keluarga mereka Tuhan, kerjaan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, bisnis mereka, semua yang telah mereka rencanakan Tuhan, diletakkan di dalam nama Tuhan. Tuhan yang melaksanakan di tahun ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan, dari keluarga besar kami Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sembuh saat ini Tuhan. Pakai orang tuanya Esther Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang panas saat ini sembuh Tuhan. Yang sedang sakit malah saat ini sembuh dalam nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, berkati Tuhan gereja kami secara keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan, kau hal yang luar biasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman diberkati. Katakan, amin. Haleluya. Berapa banyak teman-teman yang diberkati oleh hadirat Tuhan? Amin.